RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Bang RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hai, selamat siang pendengar. Apa kabar Anda untuk edisi hari ini? Senang sekali di Jumat 8 Mei 2020 bersama saya Resti Chandra hadir untuk 5 jam ke depan. Tapi seperti biasa nih ya, kalau pukul 10 sampai pukul 11 ini pengen nyiapin anak-anak sekolah yang biasanya harusnya gitu tetap belajar. Iya dong, tetap belajar ya walaupun di rumah aja, tapi tetap harus semangat untuk belajar. Dan untuk hari ini ya, walaupun kamu di rumah aja tapi belajarnya tetap aja di program spesial belajar di RRI. Nah, kira-kira hari ini bakal belajar tentang apa dan bersama siapa ya? Jadi hari ini kita akan berkunjung kemana kira-kira ya? Ke Sahabat Belajar Indonesia. Jadi untuk hari ini founder dari Sahabat Belajar Indonesia akan berbagi cerita, kemudian berbagi materi juga, bakal memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan baru untuk kita. Dan hari ini yang akan dibahas tentang Ramadanku Ramadanmu bersama Kakak Aryadi Ali Usman untuk hari ini. Nah, kira-kira bahasannya seperti apa? Ini menarik sekali ya. Jadi membahas seputar Ramadan. Apa yang kira-kira akan lebih lanjut dibahas? Makanya jangan kemana-mana ya teman-teman semua ya. Cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang sudah pada semangat belajar. Mana suaranya? Makin kenceng kayaknya suaranya ya. Jadi walaupun di bulan suci Ramadan mungkin banyak yang malas-malasan ya, jangan sampai dong malas-malasan ya. Sekolah mungkin kegiatan di sekolah terhenti, tapi belajar itu tetap harus ya, tetap dari rumah aja. Nah, pas banget kalau dari pukul 10 sampai pukul 11 kita punya program spesial belajar di RRI. Dan hari ini kita ke Sahabat Belajar Indonesia. Ada Kakak Aryadi Ali Usman ya, yang akan membahas tentang Ramadanku, Ramadanmu. Kita akan sapa dulu ya. Assalamualaikum Kak Ari. Wah, kayaknya masih kita coba lagi untuk ngobrol bersama Kak Ari nih ceritanya ya. Oke, halo, assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ari? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waduh, ini walaupun puasa semangatnya semangat 45 ya Kak Ari ya. Of course dong, harus. Harus ya, apalagi kalau ngebahas putaran Ramadan ya Kak Ari. Betul banget, ini bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Iya nih, jadi kalau ngomong soal Ramadanku, Ramadanmu, waduh kayaknya ini Ramadan kita-kita gitu ya Kak Ari ya. Ya, betul banget Kak. Nah, ini kira-kira seperti apa nih ya? Jadi kami juga akan mengundang Anda pendengar yang mau berpartisipasi, silahkan aja. Bisa telepon nanti di 369977 atau bisa juga WhatsApp kita di 087899650916 dan bisa juga ikuti program spesial ini ya di YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa sekalian subscribe, itu yang paling penting ya. Oke, Kak Ari, kita udah siap ya hari ini membahas Ramadanku Ramadanmu ya. Insyaallah siap. Oke, kalau kita langsung aja, dan juga pendengar, ini dia Kakak Aryadi Ali Usman yang merupakan founder dari Sahabat Belajar Indonesia tentang Ramadanku Ramadanmu. Silakan Kak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Sahabat Belajar Indonesia dimanapun Anda berada, insyaallah shaimin was shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, tahmid dan tasyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmatnya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk merasakan indahnya berpuasa di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan dan penuh maghfirah ini. Salawat beserta salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung lagi diagungkan, Nabi mulia lagi dimuliakan, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Dan semoga kelak di hari kiamat
kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sahabat pembelajar Indonesia dimanapun Anda berada, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Ramadanku, Ramadanmu. Sebagaimana firman yang saya bacakan tadi surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini tema yang paling penting banget, Ramadan ini tujuannya adalah menjadikan kita bertakwa, sahabat semua. Jadi jangan sampai ketika Ramadan berlalu kita masih seperti biasa-biasa saja, bahkan menurun kualitas ibadahnya. Harapannya dari hari ke hari Ramadan yang telah kita lalui itu harus ada peningkatan kuantitas dan kualitasnya juga. Jangan sampai hari ini kita enggak membaca Al-Quran, urusan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Karena sejatinya setiap orang yang bernyawa akan dipertemukan dengan Ramadan. Tapi nggak tahu Ramadan kapan sampai berakhirnya dia bisa menikmati Ramadan. Ada yang tahun kemarin masih bisa menikmati Ramadan, tapi tahun ini dia sudah tidak bisa menikmati indahnya Ramadan lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, maka kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita sia-siain, sahabat semua, sahabat pembelajar Indonesia. Jadi penting banget kita mempersiapkan diri kita. Yang pertama, kita mempersiapkan mental dan keimanan kita. Jangan sampai Ramadan datang kita belum siap. Kita belum siap apapun. Harusnya kita mempersiapkan diri menyambut bulan yang penuh berkah ini. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang hanya setahun ada satu bulan saja. Yang mana bulan ini bulan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bersedekah, sahabat semuanya. Jadi di bulan suci Ramadan emang Rasulullah memperbanyak sedekahnya. Di bulan-bulan lain pun Rasulullah banyak sedekah, tapi beda banget dilipat-lipat gandakan bersedekah Rasulullah di bulan suci Ramadan ini. Jadi ini penting banget bagi kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan juga Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Jadi di sini juga kita dianjurkan, diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sibuk dengan gadget kita, sahabat semuanya. Jangan sampai kita seharian main gadget tanpa membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya terpajang rapih atau bahkan lusuh berdebuan di lemari kita. Nauzubillahi min dzalik. Karena jelas banget nih, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Jadi rugi banget nih sahabat semua kalau kita nggak membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Berlipat-lipat ganda. Yang jelas banget sahabat semuanya, ketika di bulan suci Ramadan ini Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Iya, ini istimewa banget, spesial banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Semua orang bisa bertemu Ramadan, tapi kualitas puasanya beda, kualitas ibadahnya berbeda. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri. Ramadanku, Ramadanmu. Semuanya untuk la'allakum tattaqun. Memang ada yang mereka fokus. Aku tahun ini mau khatam Al-Quran 3 juz. Berarti satu hari dia harus baca Al-Quran 3 juz dong. Nah, jadi semua punya targetnya masing-masing. Jadi sahabat pembelajar semuanya harus punya target juga. Targetnya, aku hari ini mau bersedekah takjil. Aku hari ini mau memberikan makan berbuka untuk orang-orang di jalanan atau para duafa. Boleh. Aku mau ini, aku mau itu, boleh. Semuanya boleh, yang penting itu dalam hal kebaikan. Jangan sampai Ramadan kita dilalui dengan tidur saja di rumah. Tidur saja, atau bahkan ngerumpi nggak karuan. Sekarang kita lagi ditimpa musibah corona covid ya. Jadi sahabat semuanya, kita manfaatkan ini momen yang luar biasa. Ambil hikmahnya di tengah covid ini itu sendiri sahabat semua. Berarti ini Allah memberikan spesial banget hari kita untuk di rumah untuk bersama keluarga, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memperbanyak amal ibadah kita. Sholat malam, sholat tahajud,
kita bisa bersilaturahim sama keluarga kita yang awalnya kita sibuk bekerja mungkin, atau teman-teman yang semua sibuk sekolah, bahkan ketemu sama orang tuanya pun jarang. Saat ini kita disuruh untuk tetap di rumah saja. Ikuti aturan pemerintah. Kalaupun mau keluar rumah, boleh menggunakan masker, bisa menggunakan sarung tangan, dan sering-sering cuci tangannya. Untuk kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, sahabat semuanya, untuk kemaslahatan bersama. Lantas, apa saja yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini? Tadi yang pertama, kita siapkan mental dan keimanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperbanyak puasa. Tadi. Jadi jangan sampai kita bolong-bolong. Sudah berusia akil balik, kita malas-malasan untuk berpuasa. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Alasannya ada penyakit ini, penyakit itu. Insya Allah ketika kita berpuasa, maka akan jadi obat. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa jadi obat, puasa jadi obat, puasa jadi obat. Jangan sampai kita menahan rindu bisa, menahan rasa penantian bisa. Tapi kalau menahan lapar dan haus kita nggak bisa. Harusnya kita bisa, sahabat semuanya. Menahan lapar, menahan haus, dan menahan seluruh anggota panca indera kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif yang Allah murkai. Seperti menggunting, atau tangan kita mencuri, atau kaki kita melangkah ke arah-arah ke tempat-tempat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Sahabat semua, sahabat pembelajar Indonesia, saimin wa saimat rahimakumullah. Hikmah puasa itu yakni bisa menguatkan jiwa kita. Jadi ketika kita berpuasa, maka dalam kehidupan sehari-hari kita ini dapat hikmahnya yang luar biasa. Kita bisa menguatkan jiwa kita. Jadi jiwa kita ini akan kuat. Yang kemarin mungkin kalau lapar sedikit, sakit perut. Akhirnya sekarang ketika dia berpuasa, tak lapar sedikit, tahan, dan akhirnya dia bisa. Dan jiwanya pun menjadi kuat. Begitupun untuk organ-organ tubuh lainnya. Ketika kita berpuasa, maka itu akan merefresh organ-organ tubuh kita yang lelah bekerja, beroperasi, mengisar makanan-makanan yang kita makan. Dan pun sahabat khatib, kita berpuasa ini dianjurkan oleh Rasulullah, dan perut kita pun jangan sampai penuh dengan makanan saja. Harusnya kita atur sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Jadi gitu sahabat khatib. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri untuk la'allakum tattaqun, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu sahabat semuanya. Ada juga hikmah berpuasa ini. Yang kedua, puasa itu mendidik kemauan. Puasa ini mendidik seseorang untuk memiliki tekad yang kuat dalam hal kebaikan, walaupun untuk melaksanakannya terganjal oleh berbagai rintangan. Puasa yang benar adalah membuat pelakunya terus mempertahankan idealismenya, meskipun desakan untuk menyimpang begitu deras. Jadi ini emang benar, syaitan itu walaupun dibelenggu, tapi masih aja tetap berusaha menggoda manusia. Karena iman kita yazidu wa yanqusu, naik dan turun. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mencari teman-teman yang salih dan salihah, yang bisa membawa kita ke surga, yang bisa menjaga keistiqomahan iman kita. Jadi mari kita mencari teman-teman yang membawa kita ke surga. Jangan sampai kita mencari teman yang salah arah. Akhirnya kita pun ikut-ikutan seperti itu. Boleh kita berteman dengan teman-teman yang dalam tanda kutip negatif, tapi kita berjuang untuk mengajak mereka ke arah kebaikan. Jangan sampai kita ikut teman yang negatif, akhirnya kita pun ikut-ikutan negatif, seperti minum-minuman keras, judi-judian, alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ramadanmu, harapannya Ramadan kita tadi tujuannya la'allakum tattaqun. Benar kita bertemu Ramadan, tapi kualitas dan kuantitas ibadah puasa kita itu berbeda. Harapannya sahabat semua, Ramadan tahun ini lebih berkualitas lagi daripada Ramadan tahun kemarin. Mari kita tingkatkan evaluasi ibadah kita. Apa sih kendalanya tahun kemarin? Kok aku nggak bisa ya khatam Al-Quran? Apa sih kendalanya tahun kemarin? Kok aku nggak bisa ya bersedekah?
oh apa ya kendalanya kemarin, kok aku nggak bisa ya ini, nggak bisa ya itu. Mari kita introspeksi diri kita. Masih ada 15 hari lagi insya Allah Ramadan yang akan datang. Mari kita memperbaiki diri kita, muhasabah diri kita. Ya Allah, selama ini aku ngapain sih? Selama ini aku ngapain sih? Apa yang aku kerjain? Jadi harus benar-benar kita fokus. Ramadan hanya 1 bulan. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita Ramadan berlalu kita menjadi hamba yang merugi. Na'udzubillahi min zalik. Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan yang penuh maghfirah, bulan suci, syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul qiyam, bulan segala bulan, bulan 1000 bulan, Lailatul Qadar ada di dalamnya. Istimewa banget sahabat semuanya. Dilipat-lipat gandakan pahala-pahala kita. Jadi mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Harapannya semoga semua bisa menikmati Ramadan dengan senikmat-nikmatnya. Menikmati Ramadan di suasana COVID ini dengan sebaik mungkin. Khusyuk sholat berjamaah, sholat tarawih di rumah. Khusyuk mengaji sama keluarga, saling simak sama suami dan istri, murojaah bersama anak-anak. Sahabat belajar Indonesia pun juga bisa. Walaupun mungkin belum bisa bertatap muka, kita bisa via online, grup WA atau aplikasi-aplikasi internet yang lainnya, itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kita manfaatkan internet dengan baik mungkin. Jangan sampai kita manfaatkan internet dengan hal-hal negatif. Kita menghina agama Allah, menghina Rasulullah, na'udzubillahi min zalik. Kita isi Ramadan kita dengan hal-hal positif. Kita boleh live di Instagram, membaca Al-Quran, live di Instagram, edukasi kebaikan-kebaikan, live di Instagram boleh. Bukan bermaksud riak, tapi kita menebar kebaikan. Mungkin dengan adanya live Instagram kita bisa memotivasi teman-teman yang lain yang melihatnya. Mungkin dengan Instagram kita live ada konten-konten positif yang kita tebarkan, teman-teman yang lain bisa termotivasi. Jadi jangan sampai berpikir, mungkin ada saja teman-teman kita yang sombong ya, riak ya, nggak apa-apa. Kita luruskan niat kita, innamal a'malu binniyat. Tergantung dengan niat kita. Ketika niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebaik-baik pemberi balasan. Biarlah orang berkata apa, kita biasa-biasa aja manusia yang berkata. Biarlah manusia nggak suka sama kita, yang penting Allah suka sama kita. Mungkin dari kita bisa membuka pintu-pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu amal-amal mana yang bisa membawa kita ke surga. Kita nggak tahu. Mungkin dari sedekah kita yang telah kita berikan kepada siapapun itu. Mungkin dari senyum manis kita yang ikhlas tulus kepada teman-teman kita. Ya, jadi mari kita memperbanyak amal-amal ibadah kita. Dari mulai hal yang terkecil yang sunnah Rasulullah, senyum kepada teman-teman kita. Itu sedekah yang paling mudah. Sedekah yang gratis lagi, nggak perlu bayar gitu, sahabat kreatif. Jadi ini penting banget di bulan suci Ramadan ini. Tadi yang saya tekankan, Ramadan ini bulannya Al-Quran. Mari kita memperbanyak baca Al-Quran. Mungkin yang kemarin, di tahun-tahun kemarin atau di bulan-bulan sebelumnya, jarang banget nih baca Al-Quran. Mari kita buka Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Antara yang hak dan yang batil. Antara yang benar dan yang salah. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, maka insya Allah dunia ini akan aman. Ketika Allah mengharamkan ini, maka jangan kita lakukan. Ketika Allah menghalalkan ini, memerintahkan ini, maka kita lakukan. Ya, ikutin aturan Allah. Ketika kita ikut aturan Al-Quran, maka semuanya akan berjalan damai. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan sampai kita melanggar perintah-perintah Allah. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, langsung kita sholat 5 waktu. Langsung kita laksanakan sholat. Ketika sahur, kita ambil bagian, ambil berkah di sahur tersebut. Karena malaikat-malaikat turun dan mendoakan. Siapa-siapa yang bersahur, apa doa-doa kita itu dijabah, insya Allah akan diaminkan oleh para malaikat. Jadi jangan sampai kita melalaikan makan sahur itu, sahabat semuanya. Ya, penting banget Salat di bulan malam sahur ya. kita perbanyak. Mungkin di bulan-bulan lalu kita jarang sekali sholat malam. Atau bahkan bolong-bolong sholat wajibnya, sahabat semua. Mari kita tingkatkan. Di Ramadan ini harus full sholat 5 waktu sehari semalam. Di Ramadan ini harus ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat hajat, ada sholat taubat, dan sholat-sholat lainnya. Kita perbanyak sholat-sholat kita. Karena disinilah tempat kita meraup
ridho Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan Oke. sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita malu menjadi hamba Allah yang rugi. Ketika Ramadan pergi, kita nggak ada yang kita lakuin. Sia-sia saja. Ya, Nggak jadi ada emang- hal yang Oke. positif yang kita lakukan. Momen Gitu, Ramadan harus sahabat kita semuanya. pergunakan dengan baik ya berarti ya Kak Ari ya. Betul sekali, Mbak. Betul. Tadi katanya setan Contohnya- juga tetap mengganggu ya Kak ya, tetap aja walaupun di Ramadan. Betul sekali. Iya ya. Insya Allah. Oke, Kak Ari nanti kita akan lanjut lagi untuk sesi selanjutnya dan mungkin ini teman-teman di Sahabat Belajar Indonesia ya atau mungkin pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 untuk sesi selanjutnya mungkin akan ikut berpartisipasi nih Kak Ari. Kita bisa untuk Allah. ngobrol-ngobrol ya nanti baik via telepon atau juga WhatsApp. Oke, kita lanjut lagi untuk Kak Ari ya. Kita jeda dulu sebentar. Dan juga pendengar, Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami di program spesial belajar di RRI. Kita balik lagi untuk sesi selanjutnya ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Awal tahun ini aku nggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjual harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini.
dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun ini. Stop mudik lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kini ada yang baru, lebih seru dari Nasabah pensiunan yang terhormat, demi kesehatan Bapak Ibu dan mencegah penyebaran virus corona, bagi yang memiliki kartu ATM dan sudah melakukan autentikasi melalui handphone, taspen autentikasi, uang pensiunan dapat diambil di ATM Bank Sumsel Babel terdekat. Bagi yang belum melakukan enrollment atau belum melakukan autentikasi, agar menghubungi kami di nomor telepon 0813 730 59 770 dengan cara video call sebelum mengambil uang pensiun ke ATM Bank Sumsel Babel terdekat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi 1500 711. tabungan pesirah dari Bank Sumsel Babel. Sahur pagi Anda lebih ceria dengan kuis Ramadan RRI bersama Kopi Benua. Setiap hari, sambil menemani waktu sahur Anda, kami bagi hadiah berupa produk dari PD Sahang Mas. Caranya mudah, jawab pertanyaan kami dan telepon 0711369977. Bikin santai aja. Kopi Benua dululah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Gimana nih teman-teman semua, masih semangat belajar ya lah ya? Apalagi untuk teman-teman yang ada di Sahabat Belajar Indonesia. Nah, karena pas banget ya teman-teman yang ada di Sahabat Belajar Indonesia di SBI. Ini ada foundernya yang hari ini membagi ilmu, kemudian juga membahas tentang Ramadanku Ramadanmu. Ada Kakak Ari Adi Ali Usman. Kak Ari. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Ari, masih semangat banget kita yang ngobrol ya. Harus, insyaallah semangat. Iya, bukan cuma ini, kayak ngobrol-ngobrol yang berkualitas nih, karena ada yang disampaikan juga pastikan ya tentang Ramadan ke Ramadanmu. Tapi tertarik banget tadi Kak Ari, katanya tadi setan itu terus mengganggu ya Kak Ari ya, walaupun Ramadan tetap aja ada ya berarti ya Kak ya. Iya, betul. Walaupun setan dibelenggu, tapi tetap ada setan-setan dalam bentuk manusia. Wah, ini yang lebih bahaya ya sebenarnya Kak ya. Iya. Oke, nah untuk sesi ini juga kami akan undang Anda untuk berinteraksi bersama kami nih pendengar. Bisa telepon melalui 369977 atau yang mau WhatsApp boleh banget ya di 087899650916 dan juga bisa langsung nikmati program spesial kita ini di YouTube channel kita di channel kita RRI Palembang gitu deh ya. Oke, dan ini ada yang tersambung bersama kita nih, jangan-jangan dari teman-teman kita dari Sahabat Belajar Indonesia ya kayaknya ya. Iya, Benar sekali. Ada Mario katanya ya. Dengan Mario. Nah, Mario, Kak Ari kenal Mario? Insyaallah kenal nih. Ini pejuang. Oh, pejuang. Wah, luar biasa. Masya Allah. Oke, ini silakan nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan atau mau bakal sharing bersama, boleh nih. Boleh Mbak. Iya, silakan. Mungkin Mario ada yang mau ditanyakan ke Kak Ari juga hari ini nih tentang Ramadanku Ramadanmu seperti apa? Ditanyakan dengan Kak Ari. Jadi mungkin hampir setiap 2 pekan sekali sih Kak, ini sih Mbak, kita ketemu dengan Kak Ari, bagi-bagi kegiatan SBI. Kita lakukan pembagian nasi, ada kemarin pembagian sembako kemarin. Insya Allah kalau berpertanyaan sih
mungkin sudah sering karena mungkin partner Kak Ari untuk berjuang di SDI. Oke, ya. Jadi tentang Ramadannya seperti apa nih mungkin Mario? Ada yang mau ya sedikit-sedikit diperjelas gitu tentang Ramadan ini? Apalagi topik kita kan keren banget ya tentang Ramadanku Ramadanmu nih Mario. Kamu puasanya lancar ya, semangat ya, dan tetap melakukan kebaikan ya tadi dibilang ya. Ya, tetap melakukan kebaikan walaupun Ramadan. Jadi Ramadan di kali ini itu memang dalam keadaan yang memang kita tuh dihadapkan dalam keadaan pandemi gitu. Nah, tapi dan memang banyak seluruh kegiatan itu memang dirumahkan. Tapi di sisi lain di luar sana banyak yang memang membutuhkan peran-peran kita gitu. Nah, khususnya memang banyak orang-orang di luar sana yang memang membutuhkan peran-peran kita selaku anak muda, selaku penggerak pendidikan, penggerak sosial gitu. Nah, jadi SDI pun terjun sebagai garda terdepan untuk bahu-membahu bagaimana kita dapat sedikit meringankan beban dari masyarakat Kota Palembang khususnya. Iya deh, keren banget ya. Di momentum Ramadan ini pun kita memaksimalkan itu Mbak, open donasi baik parcel maupun nasi maupun sembako itu. Oke, ya. Jadi mungkin Mario juga ada yang mau disampaikan ke Kak Ari nih? Ada yang masih mengganjal di hati misalnya tentang Ramadanku Ramadanmu gitu kan ya? Boleh deh Mario. Mungkin pertanyaan ini bentuknya Mbak atau gimana? Iya, nanya dong. jangan ngetes ya. Ternyata ngetes Kak Ari doang di rumahnya ya. Jadi kalau pertanyaan sih mungkin ini sih Mbak, peran pemuda seperti sekarang dalam situasi COVID-19 ini, apa yang perlu kita memang semangati saat ini untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menjadikan Ramadan kali ini di situasi yang sulit sama-sama kita rasakan seperti saat ini memang tetap menjadi sebuah keberkahan yang memang kita harapkan gitu. Nah, dari Kak Ari sendiri bagaimana sih Kak peran-peran anak muda gitu nah untuk memaksimalkan peran mereka walaupun bisa dari rumah ataupun memaksimalkan peran-peran mereka yang memang dalam keadaan situasi sulit ini untuk berperan membantu Indonesia, mungkin gitu sih Kak pertanyaan Rio Kak. Nah, ini keren banget nih mewakili yang muda-muda juga ya pasti ya. Kak Ari, gimana nih Kak Ari itu ditanyain tentang perannya gimana tuh pemuda nih Kak? Masya Allah, ini luar biasa pemuda yang peduli dengan Indonesia. Insya Allah kita doakan akan menjadi pemimpin Indonesia yang berkualitas, yang beriman dan bertakwa, yang tidak gaptek tapi dia ilmu pengetahuannya luar biasa. Amin. Ya, jadi sahabat semuanya, mendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dimanapun Anda berada, peran pemuda di tengah wabah corona ini luar biasa kita butuhkan. Ya karena pemuda ini adalah agen of change, agen perubahan. Jadi dari pemuda inilah lahir ide-ide yang luar biasa. Mungkin emang benar kita dianjurkan di rumah aja, tapi masih banyak aktivitas positif yang bisa kita lakuin. Mungkin kita open donasi via online. Kita desain dengan sebaik mungkin untuk open donasi. Oh, hari ini kita mau membuka open donasi terdampak corona, parcel Ramadan mungkin, atau masker gitu, atau sembako. Jadi kita manfaatkan apa yang kita bisa untuk membantu Indonesia, walaupun kita di rumah aja. Insya Allah aktivitas Ramadan kita akan berkualitas. Jangan sampai Ramadan ini hanya di rumah aja, nggak ada kerjaan. Jadi pemuda itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Selagi kita masih mau bergerak, insya Allah bisa. Selagi kita mau berikhtiar, insya Allah akan bisa. Pasti bisa. Jadi ini Mario ini salah satu pemuda yang luar biasa. Sahabat pemuda Indonesia yang sungguh luar biasa, dan kita doakan semoga menjadi generasi penerus bangsa yang insya Allah sidik, amanah, tabligh dan fatona. Dan insya Allah kita pun sama-sama belajar sebagaimana tagline dari sahabat belajar Indonesia, belajar sepanjang hayat. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Belajarlah yang menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Lihatlah apa yang bisa kita perbuat di tengah corona COVID ini, di tengah pandemi ini. Kita bisa manfaatkan gadget kita bisa manfaatkan apa yang kita bisa untuk membantu orang-orang lain yang sedang terkena wabah corona ini, sahabat semuanya. Jadi bisa
kita maksimalkan ikhtiar kita dengan cara mungkin yang punya gadget bisa share info kebaikan, ceramah-ceramah, konten-konten positif. Dan itu peran muda di tengah corona covid ini. Insya Allah Ramadannya akan berkah. Mungkin bisa juga ngaji tadi yang saya bilang. Teman-teman bisa manfaatkan dengan live streaming dengan ngaji berjamaah 1 hari 1 juz dan diskusi-diskusi lainnya itu, Kak. Oke, ini keren banget ya. Jadi walaupun di tengah pandemi COVID kayak sekarang ini nggak bisa ketemu langsung, tapi sudah tetap bisa misalnya tadarus bareng walaupun dari rumah ke rumah lewat handphone gitu ya, Kak Ari tadi katanya ya. Oke, gitu Mario. Jadi berperan banget pemuda ya. Luar biasa itu, Mbak. Oke, ada lagi Mario yang mau disampaikan mungkin? Boleh sih, Mbak. Jadi dalam situasi seperti ini memang yang saya sampaikan ke Ari tadi ini banyak yang kita lihat itu anak-anak muda yang malahan ketika di rumah saja mereka stres, kan mereka bahkan malahan memang mereka kesulitan untuk mencari kegiatan positif. Nah, tips dari Kakak untuk anak muda, untuk semuanya biar di rumah makin produktif itu apa sih, Kak? Nah, pas keren apalagi banget situasi Ramadan seperti sekarang ini. Oke. Jangan sampai rebahan aja gitu. Tapi Mario termasuk yang nggak bosan di rumah enggak ya? Rio termasuk orang yang stres kalau diam saja, Mbak. Rio termasuk. Ini beneran minta tips nih kayaknya nih Kari. Apalagi anak-anak muda gitu kan harus biasanya bergerak kemana gitu tapi di rumah aja. Tipsnya apa dong Sama Kari? Kari juga stres. Lo Kari juga stres loh. Iya, tapi bagaimana kita mengelola stres kita? Mengontrol stres kita dia dari hal-hal positif. Tadi contoh kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi. Oh teman-teman, kita mau membuat donasi kebaikan. Jadi walaupun di rumah kita tetap bisa berproduktivitas, jadi produktif di rumah kita. Jangan hanya di rumah tidur rebahan. Kaum rebahan itu harus bisa membawa perubahan juga. Iya, jangan sampai rebah, nggak bangun-bangun gitu. Rebah harus bangun dan bangkit untuk Indonesia gitu. Jadi Kak Mario, boleh tadi benar banget sudah bergabung di STI di Sahabat Indonesia itu satu langkah awal ikhtiar kita untuk mengekspresikan diri kita. Jangan sampai kita di rumah nggak ada kerjaan, cuma tidur. Jadi kita bisa bersosialisasi via online. Kita bisa mengedukasi orang-orang di luar sana. Kita bisa beraktivitas positif walaupun hanya via online tanpa tatap muka. Tapi yakinlah apapun yang kita lakukan via online, via offline itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun itu. Jadi jangan sampai kita meremehkan amalan sekecil apapun, karena jelas banget dikisahkan bahwa ada seorang pendosa yang masuk surga karena memberi anjing yang haus. Anjing yang kehausan, akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga. Itu luar biasa. Hikmah yang harus kita ambil. Jangan sampai kita lalui Ramadan dengan begitu saja. Ramadan itu Ramadan. Ramadanku Ramadanmu la'allakum tattaqun. Ramadanmu la'allakum tattaqun. Gitu sahabat semuanya. Oke, gitu ya. Gimana nih Mario? Mudah-mudahan setelah ini kamu nggak stres di rumah ya. Iya Mbak, luar biasa nih. Rencana sore nanti ada kegiatan dengan Kak Ari juga Mbak. Masya Allah. Ya, Tapi tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan lain ya. Membagikan menu berbuka puasa, insya Allah. Jadi bagi sahabat radio, mari kita yuk berjuang. Kalau mau ikutan gabung bersama kita, boleh banget. Walaupun di rumah bisa transfer uangnya. Walaupun di rumah bisa, Kak Ari nanti aku mau bersedekah. Boleh dong Kak Ari bantu salurkan kepada para penerima manfaatnya. Boleh banget. Jadi di rumah bisa berproduktif dengan cara bersedekah. Tinggal transfer, langsung konsultasi ke kita, langsung konsultasi ke sahabat belajar Indonesia. Insya Allah apa yang kita keluarkan akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Amin. Yuk, kami setiap pekan, setiap Jumat Pak Resti ada berbagi buka puasa. Jadi kalau mau join sahabat semuanya, sahabat radio Tangkap Bencana COVID-19, mari kita berbahu membahu memperbanyak sedekah kita. Karena tadi di awal saya jelaskan bahwa Rasulullah SAW emang sering bersedekah.
Tapi ketika di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah meningkatkan kualitas sedekahnya dan kuantitas sedekahnya. Semakin sering Rasulullah bersedekah. Bahkan harta-hartanya dikisahkan juga Rasulullah, bajunya pun tanpa tampalan. Iya, beda sama kita sekarang ini. Kita bajunya beli di mall, sobek sedikit buang. Rasulullah SAW begitu rendah hati, begitu zuhudnya, begitu fokus kepada akhirat. Sekarang kita sebut dunia, cinta kepada dunia. Apa yang ini lagi tren kita beli, ini ngetren kita beli, ini tren kita beli, semuanya kita ikutin tanpa kita fokus ke akhirat. Padahal amal yang kita bawa nanti ketika di hari kiamat, ketika kita mati, yakni iman kita, salat kita, bagaimana salat kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita sesama manusia. Oke. Iya. Karena teman itu pun sudah bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Al-Quran bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Rasulullah bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Pun teman-teman kita, sahabat semuanya. Maka sering saya bilang, teman-teman Kak Ari, tolong cari Kak Ari kalau tidak lihat Kak Ari di surga, cari Kak Ari di neraka. Jadi kita nggak tahu amal mana yang bisa kita bawa ke surga. Oke, itu makanya penting juga kita untuk memilih teman yang baik ya Kak Ari ya. Betul sekali. Oke, gimana nih Mario? Udah puas dengan jawaban dari Kak Ari pasti? Alhamdulillah, udah puas Kak. Oke, terima kasih Mario. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Ya Mbak. Oke, terima kasih Mario Ya, sama-sama, ini Mbak. dari Makasih Sahabat juga. Belajar Indonesia. Sama-sama Mario. Ini bareng-bareng di Sahabat Belajar Indonesia juga ya Kak Ari ya. Pasti. Jadi memang sih justru yang muda-muda juga ini teman-teman yang ada di bangku sekolah juga tetap bisa berkontribusi ya Kak Ari ya. Walaupun masih Betul usia banget. misalnya kan saya masih SMP, saya masih SMA misalnya. Emang perlu nih membantu orang sampai segitunya katanya. Tapi itu tapi perlu ya Kak Ari pasti sebenarnya ya. Betul banget Kak Resti. Relawan kita pun di SBI ini Kak Resti ada yang SMA. Bahkan ketika mereka mau ikut aksi sosial kita, mereka bersama orang tuanya. Itu luar biasa Kak Resti. Merasa ya Allah ya Rahman, ikhtiar kita ini ada dampak positifnya. Jadi luar biasa dari tingkat SMP, SMA, kuliah, pun mahasiswa maupun bekerja sudah menjadi relawan dari SBI ini. Jadi SBI ini juga fokus adik dampingnya tuh di kampung Sungai Rengas Gandus ujung Palembang Kak Resti. Jadi kita hari ini mau berbagi buka puasa di Sungai Rengas Gandus Palembang. Tetap kita jaga protokol kesehatan kita. Kita menggunakan masker, sarung tangan, jaga jarak, dan cuci tangan. Insya Allah kita ikhtiar menjaga diri kita dan semuanya dari COVID-19 ini kita putus rantainya. Iya, Kak Ari, ini kita tahan dulu di ujung telepon sudah ada selanjutnya nih yang bergabung bersama kita adalah Rizka. Assalamualaikum Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Rizka ya. Apa kabar Kak Rizka ya? Oke. Oke nih. Ini spesial banget di program kita nih belajar di RRI hari ini Kak Ari ya. Itu sudah memberikan materi tentang Ramadanku Ramadanmu nih. Mungkin Rizka ada yang mau ditanyakan juga ke Kak Ari tentang Ramadanku Ramadanmu. Tapi Rizka gimana puasanya lancar ya sebelumnya ya? Alhamdulillah Kak Resti. Alhamdulillah lancar. Oke. Ada yang mau ditanyakan nih Rizka dengan Kak Ari tentang topik kita puasa kita Ramadan ke Ramadanmu ini? Pastinya ada Kak Resti ya. Jadi tadi Hari udah bahas ya tentang Ramadanmu ya. Nah yang Rizka tanyain sama Kak Ari gimana nih caranya untuk jaga semangat kita ya ketika puasa, apalagi kan di tengah wabah corona ini. Kita kan kadang sering lebih lemes, lesu, mau beraktivitas tuh rasanya banyak kan malisnya daripada semangatnya. Padahal kita kalau mau nyemangatin orang lain, kita harus semangatin diri kita dulu kan Kak Ari. Nah gimana nih caranya, tipsnya nih dari Kak Ari? Nah Kak Ari gimana dong ya biar tetap semangat ya? Iya, sebenarnya kita mau nyemangatin orang kan, terus lebih sering males, ditambah lagi kadang-kadang lagi hati gitu karena imun tubuh lagi lemah gitu. Oke, ini buru-buru nyemangatin orang, kita aja sendiri kalau kadang-kadang belum semangat gitu mungkin Rizka maksudnya ya. Oke, Kak Ari gimana dong kalau gitu? Nah, keren banget nih Kak Resti pertanyaannya. Jadi untuk ngebantu kita tetap bersemangat melakukan aktivitas puasa kita tanamkan di pikiran kita bahwa pahala puasa itu adalah rahasia Allah. Jadi berarti kita harus tingkatkan puasa kita.
semakin baik ibadah kita, maka akan semakin banyak pahala-pahala yang kita raih. Contoh, misalnya seorang bos memberikan perintah kepada bawahannya, silakan kamu bekerja, saya akan memberikan gaji sesuai dengan pekerjaan kamu. Ketika kamu bekerjanya bagus, banyak dan cepat, semuanya perfect banget, maka saya akan memberikan bonus. Tetapi ketika kamu bekerja dengan malas-malasan, ogah-ogahan, rebahan aja, maka kamu gajinya harus seperti itu, senilai dengan yang kamu kerjakan gitu. Pun dengan puasa Ramadan ini urusan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya. Ketika kita berpuasanya kuat baik, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Iya, beda sama Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu satu huruf dibaca 10 lipat pahala, jelas banget tuh, 10. Ketika puasa ini beda. Ketika puasa keren, maka Allah akan memberikan keren juga amal puasanya gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, niatkan bahwa teman-teman berpuasa itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk la'allakum tattaqun. Dan juga ada kebahagiaan tersendiri sahabat semua. Kebahagiaan bagi yang berbuka puasa. Iya, jadi ada dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika kita berbuka karena ia senang dengan bukanya, dia sudah minum kurma, minum air putih, makan kurma, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya kelak. Ia senang dengan pahala puasanya. Ini keberkahan-keberkahan, kebahagiaan ketika orang yang berpuasa. Jadi jelas banget nih sahabat semua. Yang juga ada tipsnya biar kita semangat. Yakinlah sahabat semua, ketika kita berpuasa maka bau mulut kita itu luar biasa amazing. Tidak gitu. Bau sekali. Karena kenapa? Karena kita nggak pernah ngomong, nggak produksi makanan. Jadi itu baunya luar biasa, menyengat. Jadi inilah, yakinlah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bau yang begitu luar biasa. Bau kita apa? Jangan nanti kalau aku berpuasa bau mulutku luar biasa. Orang nggak mau diterima aku, enggak. Allah akan ganti dengan keberkahan lainnya, dengan kasturi, insyaallah bau. Dan juga sahabat semuanya, untuk memotivasi kita, yakinlah bahwa puasa itu juga bisa dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi salah satu keistimewaan puasa, khususnya puasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk membersihkan dirinya dari lumpur-lumpur dosa. Dengan syarat bahwa ia melakukan dengan penuh keimanan dan kekhusyukan. Dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan landasan iman dan penuh perhitungan, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jelas banget nih hadis riwayat Ahmad. Jadi insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak sekali dosa-dosa kita, Kak Resti dan Kak Rizka. Iya, kita jelas nih ketika kita ngelakuin dosa, aku melakukan dosa nih. Berarti kita harus patuh dengan kebaikan-kebaikan, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, bersedekah seperti yang Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menjadi generasi rebahan yang kerjanya rebahan aja, nggak bangkit-bangkit. Harus bangkit ya dengan hal positif ya pasti ya. Oke, segitu mungkin Rizka pertanyaan dan obrolannya bareng Kari ya. Iya, terima kasih Kak Ari dan Kak Resi. Terima kasih, sangat menyemangati sekali. Iya dong, selamat berpuasa Rizka. Iya, terima kasih Kak Resi. Sama-sama. Iya, itu tadi sudah ada Rizka juga yang sudah bergabung bersama kita nih ya. Nah, ini di akhir kesempatan kita sedikit aja mungkin Kari, apa yang ingin disampaikan tentang Ramadanku untuk pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Silakan nih Kari. Sahabat radio Tangga Bencana COVID-19 dimanapun Anda berada, sahabat Telegram Indonesia dimanapun Anda berada, poin yang penting banget yang saya sampaikan di tema Ramadanmu, yakni yakinlah bahwa surga bagi ahli puasa akan masuk melalui pintu khusus, yakni pintu yang bernama Ar-Rayyan. Jadi ini pintu spesial banget untuk teman-teman yang berpuasa, untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi ini harus kita perjuangkan teman-teman semua. Karena setiap orang yang ditanya siapa yang mau masuk surga, pasti jawab saya. Pasti saya gitu. Nggak ada yang mau masuk neraka. Tetapi ketika ditanya, apa sih yang telah kamu lakukan? Kalau kamu mau masuk surga, apakah ada sedekah? Apakah sudah sholat dengan baik dan khusyuk? Apakah sudah memberikan hartanya kepada orang yang berhak menerimanya? Apakah dia sudah berbakti kepada kedua orang tuanya? Apakah dia sudah
menjaga silaturahimnya, tidak memutuskan silaturahim kepada teman-temannya. Jadi mari kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Sebelum tidur, ya Allah ya Rahman, aku maafkan segala kesalahan-kesalahan orang terhadapku. Aku pun juga ya Allah, mungkin selama ini aku banyak sekali hilang-hilang, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan yang terbaik apapun yang kita bisa. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal negatif. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk, di Ramadan ini perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah, dan perbanyak sholat malam. Insya Allah ketiga amalan tersebut, baca Al-Quran, bersedekah, dan sholat malam akan menjadi amalan unggulan kita. Amin. Insya Allah akan menjadi pemberat nantinya di hari kiamat, bahwa kita benar-benar berjuang untuk agama Allah, benar-benar berjuang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan insyaallah ke arah dan sahabat radio Tangga Bencana COVID-19 dimanapun Anda berada. Oke, aduh Kak Ari, terima kasih banyak nih untuk hari ini sudah ngebahas yang luar biasa keren ya tentang Ramadan ke Ramadanmu. Insya Allah bermanfaat untuk pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 ya Kak Ari. Insya Allah. Oke. Ares mau dong tagline kita. Ya, boleh? Sahabat belajar Indonesia, belajar sepanjang hayat. Gitu. Oke, sahabat belajar Indonesia, belajar sepanjang hayat ya. Hayat. Oke, terima kasih Kak Ari dari SBI. Salam untuk teman-teman yang ada di Sahabat Belajar Indonesia pasti ya. Dan terus melakukan kebaikan. Terima kasih Kak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi pendengar RRI yang sudah kita dengarkan ya. Ada dari Sahabat Belajar Indonesia, ada Kakak Arya Dialusman yang merupakan founder dari Sahabat Belajar Indonesia. Hari ini sudah membahas tentang Ramadanku Ramadanmu. Nah, kira-kira nanti selanjutnya untuk hari Senin belajar apa lagi kita ya? Jadi jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di program spesial belajar di RRI Senin sampai Jumat dari pukul 10 sampai pukul 11 yang pasti di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 ya. Jadi Resti Chandra mau pamit dulu nih. Sebentar maksudnya, pamitnya kemana? Ke Jakarta, karena pukul 11 kita akan mendengarkan Dinamika Olahraga. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah